Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi qad kharajna minadh dhulumati ilan nur minal juhal ilal ilmi bi'idznillah ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, mahasiswi yang dirahmati Allah. Sebelum proses pembelajaran pada pertemuan kali ini, mohon teman-teman untuk membacakan surat Al-Fatihah atau memulainya diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih bertemu pada proses perkuliahan seperti kebijakan dakwah, dan pada kesempatan ini saya akan membicarakan atau menyampaikan materi tentang kebijakan dakwah yang erat kaitannya dengan konsep dasar kebijakan, yang ini diawali dari pengetahuan dan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam rangka menopang dan menguatkan keilmuan dakwah. Bahwa pada hakikatnya upaya untuk selalu terus melakukan kebaikan-kebaikan menjadi bagian yang perlu dilakukan dalam setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah upaya pemerintah dalam melakukan proses perbaikan demi perbaikan, sehingga akhirnya upaya-upaya itu terus dan memberikan solusi atas problem-problem yang diawali dan yang dimiliki yang ada di masyarakat. Baik, untuk yang pertama, teman-teman akan mengenal dengan bahasa kebijakan dan kebijaksanaan. Tentunya ketika berbicara kebijakan, itu berbicara tentang peraturan-peraturan yang ada, yang dijalankan dan ditetapkan, yang dipilih, ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Begitu juga teman-teman suka mendengar dengan kata-kata kebijaksanaan. Pada hakikatnya ending dari sebuah kebijakan akan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Tentunya kebijaksanaan akan lahir menjadi sebuah akhlak yang muncul dari pribadi-pribadi yang terbina, yang memahami atas konsep-konsep kebijakan. Oke, untuk selanjutnya, masih ingat berbicara tentang kebijakan, teman-teman sudah diantarkan sama saya di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ketika berbicara kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten, yang berulang-ulang, konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaati, yang terkena kebijakan tersebut. Oke, yang kedua, Timus memberikan pengertian tentang kebijakan bahwa sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Sehingga akhirnya hal ini menjadi sangat penting, mengatur sebuah tindakan, sebuah prinsip, sebuah prinsip yang mengatur tindakan. Tentunya ini demi menghantarkan tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keduanya, pengertian kebijakan mempunyai beberapa implikasi. Implikasi yang pertama, bahwa kebijakan atau kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah, entah itu perda ataupun Perpres, peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Yang kedua, bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Ini menjadi satu kemestian. Yang ketiganya, bahwa kebijaksanaan negara itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang memiliki nilai positif demi membangun kehidupan warga negaranya. Yang keempatnya, bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat, seluruh warga negara. Yang selanjutnya, bahwa sebuah kebijakan itu merupakan produk dari sebuah keputusan yang disepakati sebelumnya, yang tentunya ini berdasarkan dari
penghantar ya, atau berdasarkan dari analisis yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, tujuan kebijakan ini yang pertama untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin. Untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin. Yang keduanya ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku yang tentunya negara kita ya. Yang ketiganya didorong oleh keinginan untuk menghindari dari pertentangan yang destruktif ya, yang merusak lah, yang menghancurkan. Oke, kategorisasi kebijakan. Ternyata dalam kebijakan itu memiliki kategorisasi. Yang pertama, kebijakan regulatori. Yang berkaitan tentang penanganan, pembatasan, atau larangan-larangan, perbuatan, atau tindakan-tindakan yang berlaku bagi seorang atau kelompok orang tertentu. Sedangkan yang keduanya, kebijakan self-regulatory. Hal ini berkaitan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu yang terjadi pada sekelompok orang atau komunitas tertentu. Hal ini harus selalu diatur oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas. Yang ketiganya, kebijakan distributif. Ya. Kebijakan distributif ini berkaitan tentang pemberian pelayanan ya, dan berbagai keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat tertentu. Ini distributif. Pemberian pelayanan dan berbagai keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, baik itu individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat tertentu. Sedangkan kebijakan redistributif ialah kebijakan yang sengaja dikeluarkan pemerintah. Untuk apa? Untuk memindahkan pengelolaan kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak milik di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Kebijakan pengentasan masyarakat miskin atau pemberantasan buta huruf Al-Quran atau peningkatan atau pemberantasan tentang kemaksiatan ya, atau peningkatan kualitas sumber daya zakat gitu ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Yang kelimanya berbicara tentang kebijakan substantif, yaitu kebijakan tentang apa yang akan atau ingin dilakukan oleh pemerintah. Penekanannya terletak pada subjek matter ya, penekanannya. Yang keenamnya kebijakan prosedural. Kebijakan prosedural adalah kebijakan tentang siapa atau pihak mana saja yang terlibat dalam merumuskan kebijakan, serta cara bagaimana merumuskan kebijakan itu dilaksanakan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ya di pertemuan sebelumnya tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Yang ketujuhnya adalah kebijakan material. Kebijakan material merupakan pengalokasian atau penyediaan sumber material yang nyata tentunya, atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerima atau atau penegakannya ya, atau sasarannya gitu ya, pengenaan beban bagi yang harus mengalokasikannya. Ini jelas ya. Jadi ada sebuah kebijakan yang tentunya difokuskan pada unsur tertentu yang punya hak di wilayah itu. Yang kedelapan, kebijakan simbolik. Kebijakan simbolik yakni kebijakan-kebijakan yang memaksa, karena kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan atau kerugian yang hanya relatif kecil bagi masyarakat tertentu. Yang kesembilannya berbicara tentang collective good policy ya, collective good policy, yaitu kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan keperluan orang banyak. Ada ini aturannya, ada ketentuannya, bahkan rincian-rinciannya sama. Yang ke-10-nya private good policy adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan bagi kepentingan atau bagi kepentingan orang tertentu, atau untuk kepentingan orang tertentu, atau untuk kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas, dan orang yang memerlukannya harus membayar dengan biaya tertentu.
ada yang lebih spesifik terkait dengan privat with policy ya. Yang selanjutnya liberal policy ya. Liberal policy. Ada jenis kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Di sini banyak contohnya yang terjadi di setiap negara. Hak persamaan, baik itu hak hidup, hak kekayaan, hak bebas, hak sekolah, hak pendidikan, itu hak mendapatkan pelayanan. Yang ke-12-nya adalah konservatif adalah lawan dari kebijakan liberal. Jadi kebijakan ini menganggap bahwa yang ada sudah merupakan hal yang cukup baik, sehingga tidak perlu adanya perubahan sosial, atau kalau perusahaan sosial ya, perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan alamiah. Ini memang ada sesuatu yang ada kebijakan, khususnya kebijakan konservativis ya. Ini diberlakukan atau dibuat untuk mengarah pada perubahan, akan tetapi tidak terlalu cepat. Oke, baik, yang selanjutnya adalah competition policy ya, competition policy. Kebijakan ini terutama dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi bantuan kepada petani untuk meningkatkan industri pertanian, pemberian subsidi pada perusahaan untuk mengeksplorasi dan memproduksi usaha, serta pemberian subsidi pinjaman. Ini banyak hal dilakukan oleh BUMN salah satunya. Yang ke-14-nya adalah berbicara tentang ethical policy, bahwa kebijakan dapat diterapkan pada upaya mewujudkan isu moral yang berada dalam masyarakat. Dengan kata lain, perhatian terhadap isu-isu yang berkembang dapat diwujudkan dalam kenyataan. Ini salah satu wilayah kajian kebijakan dakwah, berbicara ethical policy. Ketika berbicara tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, entah itu berkaitan dengan nilai, perilaku, dan lain sebagainya, atau terkait dengan isu-isu tertentu. Yang hari ini banyak kan isu terorisme, isu radikalisme, kan itu. Isu apalagi isu yang banyak ya, isu moralitas, termasuk isu narkoba dan lain sebagainya. Baik, itu yang ke-14. Untuk selanjutnya, bahwa sebuah kebijakan akan selalu mempunyai arah atau sasaran tertentu ya, terkait dengan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan. Setiap kebijakan jelas ya memiliki tujuan yang benar ya, yang tentunya tadi di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, yang ketiga, aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan. Aktivitas utama ya. Aktivitas utama itu siapa saja? Yang pertama adalah organisasi. Ini merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, baik itu unit-unit serta metode untuk menjadikan program itu berjalan. Diturunkan dari kebijakan itu, diturunkan menjadi unit-unit teknis. Ini adalah organisasi. Yang keduanya adalah interpretasi, menafsirkan agar program yang menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Ini interpretasi. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, baik itu dalam program apapun, termasuk dalam bicara tentang persoalan moralitas, maka elemen-elemen yang di bawahnya harus mampu menerjemahkan apa yang diharapkan. Yang ketiganya berbicara tentang penerapan kebutuhan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Baik teman-teman mahasiswa, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang proses kebijakan. Di sini ada beberapa arahan ya, atau ada alur ya, ketika berbicara tentang kebijakan. Yang pertama, ini berbicara tentang perumusan masalah kebijakan. Tentunya ini di pertemuan sebelumnya sudah dibicarakan. Jadi rumusan masalah kebijakan menjadi sesuatu yang perlu dianalisis, yang perlu diperinci. Setelah rumusan masalah kebijakan itu
dirumuskan, lalu susunlah sebuah agenda, ya, sebuah agenda untuk menyelesaikan persoalan itu, lalu dirumuskan usulan kebijakannya, lalu setelah itu kebijakan setelah dirumuskan ya dibahas demikian rupa oleh yang terkait, ya, yang selanjutnya akan disahkan adalah dalam kata lain pengesahan kebijakan. Selanjutnya setelah disahkan tentunya ada jeda waktu untuk proses pelaksanaan kebijakan. Setelah kebijakan itu dilaksanakan, baik itu kebijakan umum ataupun kebijakan privasi yang tadi oleh kebijakan yang spesifik, itu nanti setiap kebijakan pemerintah akan dilakukan proses penilaian. Kan ada juga bahasan sampai pada evaluasi kebijakan. Untuk apa? Untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah ini relevan sesuai dengan harapan-harapan dan keinginan. Ada beberapa tahapan ya dalam sebuah kebijakan. Ya. Yang pertama tahapan formulasi kebijakan. Yang intinya berbicara tentang tahapan formulasi kebijakan. Kurang lebih ada 4 poin ketika berbicara tahapan formulasi kebijakan. Yang pertama, identifikasi dalam pemahaman masalah. Ini disamakan terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu persoalan-persoalannya, problem-problemnya. Lalu yang kedua, menyusun agenda untuk memberikan solusi atau agenda-agenda untuk menyelesaikan persoalan itu dengan formulasi masalah kebijakan yang diformulasikan. Lalu setelah itu mendesain kebijakannya didesain setelah diupayakan identifikasi, lalu didesain, lalu adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan yang mirip ataupun beda. Perumusan masalah itu yang pertama tadi adalah proses memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dengan mempersoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses perbuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Identifikasi masalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini saya ilustrasikan mencari penyebab utama masalah, mencari penyebab yang bisa diteliti, mencari alternatif pemecahan masalah, serta mencari pemecahan yang bisa diteliti. Selanjutnya dilakukan dengan bahasa agenda setting. Aktor kebijakan melakukan kegiatan mempersepsi masalah, mendefinisikan masalah, memobilisasi dukungan, serta termasuk agenda problem. Ini dibahas ya, agenda setting menjadi bagian yang masuk pada persoalan kebijakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang desain kebijakan, seharusnya mencerminkan antara kebutuhan dan keinginan warga negara. Terkait dengan persoalan moralitas. Dan diaplikasikan berdasarkan saran ahli dan sipil teknikal dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Ini saran ahli ya. Kata kuncinya saran ahli. Karena dipandang tidak semua orang yang mewakili dalam pembentukan, dalam penetapan kebijakan, pembuatan kebijakan itu orang ahli. Oleh karena itu mengundang para ahli yang diminta ya kemampuannya untuk menganalisa ya, untuk menerjemahkan dan memperinci masalah-masalah yang ada, sehingga berdasarkan pertimbangan para ahli nanti juga akan disepakati. Adopsi kebijakan melalui rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui melalui peramalan seperti tingkat risiko ya, ketidakpastian ya, pengendalian eksternalitas kan, dan akibat-akibat ganda dari sebuah kebijakan, menentukan menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan juga menentukan tanggung jawab administratif dalam implementasi kebijakan. Dan di sini ada tambahan sedikit yang berbicara tentang analisis kebijakan, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam
kebijakan atau dalam kebijakan apapun yang diambil oleh pengambil kebijakan. Analisis kebijakan merupakan usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan atau explanation ya dari perspektif atau rekomendasi, perspective of recommendation kan itu, terhadap konsekuensi kebijakan sosial yang telah diterapkan. Nah, dalam perspektif ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Yang selanjutnya penelaahan terhadap kebijakan sosial. Yang pertama berbicara tentang penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan. Ini tentunya memenuhi kriteria sebuah data dan dikumpulkan. Lalu yang selanjutnya urutan yang kedua orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan tersebut berdasarkan nilai benar dan salah. Nah, tentunya nilai-nilai kebenaran ini bicaranya banyak, ada kebenaran budaya, ya, kebenaran nilai agama, dan kebenaran tertentu yang sekiranya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Yang selanjutnya berbicara tentang pertimbangan politik. Tentunya ya, ini umumnya dijadikan sebagai landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Nah, baik itu keamanan pemangku kebijakan ataupun keamanan secara keseluruhan. Di sini ada beberapa unsur yang tentunya menjadi bagian yang dibahas ya, yang berbicara tentang aspek kebijakan. Yang tentunya di situ akan ada pernyataan masalah ya, pernyataan mengenai cara atau metode penerapan kebijakan. Oke. Ya, lalu selanjutnya ada aspek konsekuensi kebijakan. Itu ada ketentuannya yang tentunya mesti mungkin diceklis sesuai atau tidak sesuai dengan orientasi yang diinginkan. Ya, di sini juga ada penelitian dan rasionalitas, itu juga harus dilengkapi, orientasi nilai harus dilengkapi, pertimbangan politik juga harus dipertimbangkan. Oke. Selanjutnya ketika berbicara tentang kebijakan tentunya ada sebuah hierarki peraturan perundangan yang tentunya sistemnya seperti sistem bertahap ya, atau bersekat ya. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, berbicara tentang persoalan Undang-Undang 45 tentunya menjadi rujukan sandaran utama. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah ya, bagian yang kedua, atau juga pengganti undang-undang. Yang ketiganya berbicara tentang peraturan pemerintah, yang keempatnya peraturan presiden, yang kelimanya peraturan daerah. Hal ini berbicara tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan pada pasal 7. Ya, kalau digambarkan seperti ini ya, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Perpu, ada peraturan pemerintah, PP, ya, peraturan presiden, Perpres, peraturan daerah, Perda ya. Termasuk konon di Provinsi Aceh, ya, ada semacam wilayah khusus, ya. Perda khusus, ya. Ada Perda provinsi di Provinsi Papua, juga sama ya, Perda provinsi, Perda kabupaten kota, Perda desa, termasuk juga yang setingkat dengan itu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon teman-teman untuk menyimaknya secara seksama dan diulangi kembali, ditambahkan dengan referensi yang lain berdasarkan bacaan-bacaan teman-teman. Dan untuk pertemuan ini saya ucapkan terima kasih, dan untuk kehadiran nanti akan dicek di notes yang sudah disepakati bersama. Dan marilah kita tutup acara proses perkuliahan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.